Di Indonesia, hukum adopsi itu kan harusnya memberikan perlindungan penuh ya buat seorang anak. Tapi, gimana jadinya kalau sistem yang seharusnya menegakkan hukum itu malah jadi penghalang terbesar bagi kesehatan mereka? Nah, yuk kita bedah paradoks yang satu ini. Coba deh Anda bayangin, Anda secara hukum wajib menjamin kesehatan anak Anda, tapi setiap kali Anda mau urus, sistem birokrasi malah mentok, seolah-olah menghalangi Anda. Nah, inilah dilema nyata yang dihadapi banyak sekali orang tua angkat di Indonesia. Oke, biar kita benar-benar paham paradoks ini, kita harus mulai dari dasarnya dulu. Bagian pertama ini soal tanggung jawab penuh orang tua. Kita mau lihat, sebenarnya apa sih janji yang diberikan oleh hukum adopsi di negara kita? Jadi gini, menurut hukum di Indonesia, adopsi itu bukan cuma soal mengasuh aja loh, ini adalah sebuah pengalihan total atas semua tanggung jawab hukum. Artinya, begitu pengadilan ketok palu, anak itu statusnya sama persis kayak anak kandung. Dan di balik semua aturan legal formal itu, ada satu prinsip utama yang jadi jantungnya. Setiap keputusan, setiap proses, semuanya harus berpusat pada satu hal, kepentingan terbaik bagi si anak. Kesejahteraan mereka itu, ya prioritas nomor satu. Tanggung jawabnya ini luas banget loh, mulai dari kesehatan preventif, ngasih akses ke asuransi, sampai melindungi dari bahaya apapun. Jadi secara hukum, orang tua angkat itu wajib ya, WAJIB, memenuhi semua hak dasar anak atas kesehatan. Nah, janji hukum yang kedengarannya ideal ini seringkali terbentur kenyataan. Disinilah kita masuk ke bagian kedua, tembok birokrasi. Sebuah tempat di mana niat baik hukum tadi seolah-olah berhadapan dengan tembok yang kokoh. Di sini nih, kontrasnya kelihatan jelas banget. Di satu sisi, hukum bilang orang tua punya tanggung jawab penuh. Tapi di sisi lain, realitasnya adalah birokrasi yang berbelit. Anak angkat jadi susah banget didaftarkan sebagai tanggungan, yang ujung-ujungnya akses mereka ke layanan kesehatan vital jadi tertutup. Jadi, pertanyaannya, kok bisa begini? Kenapa sistemnya bisa gagal? Nah, jawabannya ada di bagian ketiga ini, di mana kita akan menelusuri retakan-retakan yang ada dalam koordinasi antar lembaga pemerintahan. Poin kuncinya di sini adalah, ini tuh bukan kegagalan individu, bukan salah orang tuanya, bukan juga salah petugasnya. Ini murni masalah sistemik. Ada jurang yang sangat lebar antara idealisme hukum dengan implementasinya di lapangan. Kenapa? Ya karena kurangnya sinkronisasi antar lembaga. Jadi begini alur kegagalannya terjadi ya. Pengadilan sudah menetapkan adopsi, sah. Tapi proses administrasi di pencatatan sipil seringkali macet atau lama banget. Akibatnya, nama anak nggak bisa masuk ke kartu keluarga. Tanpa itu, mereka nggak bisa didaftarkan ke program jaminan kesehatan nasional. Kebayangkan, anak yang secara hukum sudah jadi tanggung jawab penuh, malah terputus dari hak dasarnya. Hal ini membawa kita pada dampak yang paling menyedihkan. Siapa korbannya? Tentu saja anak-anak itu. Mereka terjebak di tengah-tengah sistem, menanggung beban kemanusiaan dari sebuah kesenjangan yang seharusnya nggak pernah ada. Konsekuensinya ini benar-benar nyata dan berbahaya. Anak-anak ini bisa saja ditolak saat butuh perawatan medis darurat. Mereka kehilangan hak fundamental mereka atas asuransi kesehatan, dan mereka jadi sangat rentan. Ini bukan lagi sekedar masalah administrasi ya, ini sudah masuk ke pelanggaran hak asasi anak. Oke, setelah kita paham masalahnya, pertanyaannya sekarang, apa solusinya? Nah, di bagian terakhir ini kita akan membahas cara merintis jalan yang lebih jelas, gimana caranya menjembatani kesenjangan sistemik yang sudah kita bahas tadi. Jadi, solusinya menuntut beberapa langkah yang jelas. Pertama, regulasi nasionalnya harus diperkuat untuk menutup celah-celah teknis. Kedua, kebijakan antar sektor, hukum keluarga, kesehatan, administrasi, itu harus selaras, harus nyambung. Dan yang paling penting, semua lembaga, mulai dari pengadilan, dinas kesehatan, sampai dinas sosial, harus kerja bareng secara sinergis. Tujuannya cuma satu, memastikan jaminan kesehatan bisa diakses oleh semua anak angkat. Titik. Tanpa diskriminasi. Pada akhirnya, kita semua dihadapkan pada satu pertanyaan yang sangat mendasar. Gimana caranya kita bisa membangun kembali sebuah sistem agar hukum itu benar-benar jadi pelindung dan bukannya malah jadi penghalang bagi orang tua yang cuma ingin merawat anak mereka dengan baik?